Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Arifin, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sehat, Mbak Tiwi. Alhamdulillah. Ustaz, seperti biasa kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz, namun sebelumnya terlebih dahulu kita akan simak informasi yang berikut ini. Pemirsa, kepolisian di Medan, Sumatera Utara menggerebek tempat yang menjadi sarang judi dan juga penggunaan narkoba. 3 orang ditangkap dalam penggerebekan tersebut. Kejar-kejaran terjadi saat puluhan anggota Satuan Anti Narkoba Sabara Polrestabes Medan menggerebek tempat sarang judi dan peredaran narkoba di Desa Sei Mencirim, perbatasan Medan, Deli Serdang. Petugas kemudian menggerebek sebuah warung dan didapati sejumlah sabu dalam bungkusan klip. Selain sabu, polisi juga menemukan 46 mesin judi, senjata tajam, dan puluhan sepeda motor tanpa dokumen yang diduga hasil curian. 3 orang ditangkap dalam penggerebekan ini, sementara lainnya berhasil kabur. Kita dapat mengamankan 3 pelaku, di mana 1 orang sebagai pengedar dengan barang bukti 1 paket sabu seharga 100.000 yang telah dilakukan transaksi dengan cara undercover buy oleh anggota kami. Selain itu juga ada 2 orang lainnya yang setelah dilakukan tes urin positif. Selain menyita barang bukti, polisi merubuhkan tempat yang disewakan untuk mengkonsumsi narkoba. Desa Sei Mencirim masuk dalam zona merah peredaran narkoba dan sentra perjudian. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Ya, semoga dengan adanya tindakan tegas dari kepolisian tadi bisa menimbulkan efek jera atau setidaknya mengurangi peredaran narkoba dan juga perjudian di wilayah tersebut. Ustaz, kalau yang ingin saya tanyakan sebenarnya kan itu kalau misalnya narkoba, judi itu kayak satu paket kejahatan yang lekat banget gitu ya, dan kalau udah ada narkoba pasti ada judinya gitu. Gimana Ustaz melihat hal ini dan bagaimana kita sebagai masyarakat ketika melihat ada tindak seperti itu, tindak kejahatan di sekitar kita, apa yang harus kita lakukan Ustaz? Ya, terima kasih Mbak Tiwi. Memang kalau dibilang di mana ada judi, ada narkoba, itu benar. Di mana ada narkoba, ada perjudian, itu benar gitu. Jadi boleh dibilang itu saudara kembar lah ya, saudara kembar antara perjudian dan narkoba. Dan ini tidak salah karena memang Al-Quran sendiri menyebutkan 2 kejahatan itu, di samping ada kejahatan yang lain, itu secara bergandengan. Kita baca umpamanya di dalam surat Al-Ma'idah ya, Allah Subhanahu wa taala kan berfirman di situ, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras dan judi, kemudian wal ansabu wal azlam, bertaruh dengan taruhan ya gitu ya, atau berkorban demi dewa-dewa, bukan demi Tuhan, bukan demi Allah, itu disebutkan sebagai rijsun, perbuatan yang keji, min amali syaiton, dari perbuatan setan. Jadi memang sudah jelas Al-Quran sendiri sudah menyebutkan antara perjudian, minuman keras, bahkan nanti kadang-kadang juga biasanya gitu selalu ada juga pencurian, seperti yang tadi dalam berita itu disebutkan ada sepeda motor yang tidak jelas surat menyuratnya, bahkan sering lagi juga kemudian dengan bercampur dengan perzinahan gitu. Itu semuanya saling berhubungan satu sama lain. Nah, mengapa? Kalau pertanyaannya mengapa, salah satu jawabannya adalah bahwa perjudian itu mengasyikkan, ya memang mengasyikkan, enak. Makanya dalam bahasa Arab itu perjudian kan disebut maisir. Maisir itu dari kata yusrun. Yusrun itu artinya mudah. Mudah, orang gampang sekali dapat uang, apalagi bandar, gitu ya, bandar. Yang kalah-kalah itu kan gigit jari, tapi bandar meraup sekian banyak keuntungan. Mudah, gitu, mudah dapat uang. Nah, tapi mudahnya di sini mudah untuk sebagian, tapi tidak mudah untuk sebagian yang lain. Nah, kemudian narkoba juga begitu. Orang merasakan kemudahan, merasakan kenikmatan dalam mengkonsumsi narkoba. Konon katanya kan orang kalau sudah mengisap atau mengkonsumsi narkoba kan lupa masalah yang dihadapi, lupa dengan banyak hal lah gitu ya, melupakan masalah-masalah karena masalah hidup ini terlalu banyak, terlalu berat, sehingga jalan keluarnya menurut mereka adalah dengan melupakan semua itu. Nah, cara melupakannya adalah dengan mengkonsumsi narkoba. Enak, lupa gitu. Tapi masalahnya selain kita lupa masalah, selain lupa ke masa-masa lalu, masa-masa sulit dan seterusnya, kita juga lupa Tuhan, gitu. Judi juga begitu, lupa Tuhan. Nah,
karena ada unsur lupa Tuhan, ada unsur yang memudahkan mendapat uang tapi merugikan orang lain, itu kemudian itu menjadi haram. Nah, saya kira dua-dua itulah yang harus kita perangi gitu. Bahwa untuk memperoleh uang tidak harus dengan cara mudah dan merugikan orang lain, tapi harus berpayah-payah, kita harus berpayah-payah dengan cara yang baik, cara yang halal. Dan untuk menghadapi masalah juga bukan dengan cara melupakannya lalu mengkonsumsi narkoba, tapi justru dengan menghadapi masalah itu, bukan kemudian kita lari dari masalah itu. Saya kira begitu mungkin sedikit pandangan saya tentang judi dan narkoba, Mbak Tiwi. Iya, Masya Allah. Sebenarnya ini juga peran penting dari lingkungan sangat besar ya Ustaz ya, untuk mengontrol bagaimana lingkungan itu berkembang gitu kalau terkait masalah narkoba dan juga perjudian ini. Kita beralih ke informasi lainnya.